Oh yang ini anak saya, ini anak saya, kan gitu Pak. Kira-kira ada nggak bapak yang tidak mengenal anaknya? Nah, ini anaknya siapa ya? Gitu ya. Ini anakku Pak, gitu. Oh anakku Pak ya? Enggak begitu Pak. Pasti mengenal ya. Dan kita ini mengenal anak kita ini terbatas pada zaman sekalian. Kita mengenal ciri-cirinya. Di dalam tubuhnya itu katakanlah ada tahi lalat sebelah dadanya, sebelah manalah begitu, ya. Itu kan waktu kecil. Kita waktu kecil Pak. Apalagi anak kita perempuan, nanti sudah 7 tahun nggak mau dilihat auratnya oleh bapaknya. Malu kan? Besar kita sudah tidak tahu lagi. Ya, itu kita mengenal anak kita. Abdullah bin Salam mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya ya sebelum meyakini itu Nabi, sebagaimana Abdullah bin Salam mengenal anaknya sendiri, bahkan lebih dari itu dia mengenal. Jadi betul ini Nabi asli, bukan Nabi palsu. Nah ini ditutupi oleh para jamaah sekalian, ditutupi oleh ahlul kitab. Wa inna fariqam minhum, sesungguhnya kelompok di antara mereka itu yang layak kumunal haqqa, mereka menutupi al-haq, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ingin membela al-haq, berarti membela siapa? Membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membela sunnahnya yang sudah mulai ditinggalkan, ya, membela kehormatan beliau. Kan di medsos kan banyak dibully Nabi Muhammad, dibully orangnya, dibully ajarannya, luar biasa. Tapi dibela nggak oleh kita kan gitu. Nah, yang kita di dunia medsos bela, ya harus dibela. Baik, yang ketiga, al-haq pengertiannya adalah Al-Quran. Sebagaimana tercantum di dalam surat Al-An'am ayat yang kelima, faqad kadzabu bil haqqi. Mereka sungguh telah mendustakan al-haq, yaitu apa? Al-Quran. Lamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka. Fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Ya. Yastahzi'un itu mengolok-olok. Jadi banyak yang mengolok-olok Al-Quran. Itu Pak. Datang Al-Quran ini tapi diolok-olok. Gimana cara mengolok-olok Al-Quran? Al-Quran itu nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran itu nggak cocok kalau diterapkan hukumnya di zaman sekarang. Karena hukum Al-Quran itu sadis, hukum Al-Quran itu tidak berperi kemanusiaan. Ini tergolong istihza namanya, mengolok-olok, dan mengolok-olok ayat Al-Quran itu hukumnya kufur. Makanya kalau Bapak disuruh milih Al-Quran atau milih Karmokadul atau Loto, Bapak benar Al-Quran ya Pak. Jangan dipilih kitab Gandul lawan yang kitabnya Rasul Wasita itu. Kan ada Rasul Wasita punya kitab itu kan, Karmokadul atau Loto. Ya pilih Al-Quran. Al-Haq pengertiannya adalah Al-Islam. Al-Islam sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-8, liyuhiqqul haqqa. Nah, sudah al-kalimat al-haq, agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan Islam, ya, memenangkan Islam, yuhiq mentahqiq, menguatkan, memenangkan Islam, wa yudhilal batila, dan membatalkan yang batil. Walau karihal mujrimun, sekalipun orang-orang yang berdosa itu tidak suka. Memang Bapak Ibu sekalian, banyak yang tidak suka kepada Islam. Walau karihal mujrimun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, walau karihal, silakan diisi sendiri lah ini banyak. Walau karihal siapa? Abu Sawid. Baik, jadi kalau Bapak Ibu sekalian membela al-haq berarti membela al-Islam. Islam ya. Baik, ada berapa tadi sudah? Pertama membela
Allah. Yang kedua, al-haq maknanya Rasulullah SAW. Yang ketiga, Al-Quran. Yang keempat, Al-Islam. Jadi gitu Pak. Bela al-haq, kita bela al-haq. Al-haq itu apa? Ya itu tadi itu, bela Allah, membela Rasulullah, membela Al-Quran, membela Al-Islam. Yang berikutnya, al-haq pengertiannya adalah al-adl, yaitu adil. Berarti membela al-haq berarti membela keadilan. Nah, kita baca nih. Tolong di surat yang beberapa surat itu. Surat berapa? Iya, mulai ayat 21. Ayat 21 ya. Mulai 21. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka menjadi mikot? Baik. Sudah dulu. Itu ayat 21 ya. Baik, para jemaah sekalian, ini kisah tentang Nabiullah Daud alaihissalam. Kita cermati betul ini karena ya penting ya. Wahal ataka naba'ul khasmi in tasawwarul mihrab. Hal ataka maksudnya qad ataka. Walaupun diterjemahkan apakah telah sampai kepadamu ya Muhammad berita, kisah tentang apa? Tentang orang yang saling menggugat, khasm. Itu disebutkan al-khasmu para jemaah sekalian. Al-khasmu itu saling menggugat, bisa saling berfriksi, bisa saling apa namanya? Bukan berantem ya. Berselisih. Jadi para jemaah sekalian, Al-Quran menyebutkan al-khasm. Al-khasm itu bisa satu lawan satu berfriksi kepada satu orang. Bisa juga dua orang dengan dua orang. Bisa juga satu kelompok besar dengan kelompok yang lain. Itu disebut dengan al-khasm. Sudahkah datang kepadamu ya Muhammad berita tentang dua orang yang berselisih atau menggugat? Ya. Ketika apa? Ketika tiba-tiba mereka itu memanjat mihrab. Kalau di masjid ini punya mihrab, mana Pak yang dimaksud mihrab? Masjid ini kan ada mihrabnya. Mana yang masuk ke mihrab? Ini ya. Nah, mihrab. Tetapi mihrab di sini ya. Mihrab miliknya Nabi Daud alaihissalam itu adalah tempat yang paling dimuliakan di dalam rumahnya atau di dalam kerajaannya. Jadi di tempat itulah Nabi Daud konsentrasi untuk ibadah. Hari itu Nabi Daud tidak mau diganggu. Jadi Nabi Daud itu para jemaah sekalian, Nabi juga raja. Ya, Nabi juga raja. Hari itu Nabi Daud tidak mau diganggu oleh siapapun karena beliau ingin ibadah. Seorang pemimpin tertinggi gak mau diganggu hari itu karena ingin konsentrasi ibadah. Nah, iddakhalu ala Daud. Sewaktu mereka masuk ke rumah Daud, ya, kan manjat pohon, manjat apa tadi? Manjat dinding. Ya, manjat dinding mihrabnya Daud alaihissalam. Ya. Padahal Nabi Daud sudah mengatakan aku hari ini tidak mau diganggu. Dan kalau ingin menemui Nabi Daud harus melalui protokol keamanan. Ya, namanya raja. Berarti berlapis-lapis. Tiba-tiba para jemaah sekalian ada yang manjat pagarnya mihrab langsung menemui Daud alaihissalam. Ya, iddakhalu ala Daud. Ya, sewaktu mereka masuk ke rumah Daud, yaitu ke mihrabnya Daud, fafazi'a minhum. Nabi Daud pun terkejut atas kedatangan mereka. Ini siapa ini? Ya, nggak ada berita kedatangan, nggak ada istilahnya, nggak
Gak izin dia apa? Tiba-tiba apa? Di hadapan Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam terkejut. Maka mereka mengatakan apa? Qalu la takhaf. Hai Daud, kamu gak usah takut. Ya bayangkan aja, jangan bayangkan teman-teman sekalian. Rasakan bila suatu saat nanti Bapak di rumah sendirian, keluarga di luar rumah. Tiba-tiba ada dua orang nongol di depan Bapak. Ya. Pintunya terkunci, ininya terkunci. Kira-kira kaget tidak? Ini sopo gitu ya. Sopo ini, sahat. Pasti itu pun dialami oleh Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud terkejut. Kemudian dua orang ini, sebut saja dua orang ini mengatakan la takhaf. Hai Daud, kamu jangan takut. Khasmani bagha ba'duna ala ba'din. Ya. Kami berdua, kami dua kelompok, maka tadi itu ya, bisa satu lawan satu, bisa dua lawan dua, bisa ini memang khilaf di antara para ahli tafsir. Sebetulnya yang berselisih itu A dan B atau AB lawan CD atau ABCD lawan EFGHI gitu. Itu selisih pendapat. Kami ini dua kelompok yang bertengkar, masing-masing menyerang yang lain. Saya Pak, kalau berantem kan saling menyerang ya, kalau friksi kan saling menyerang, adu argumentasi kan begitu. Fahkum bainana bil haq. Ya. Maka berilah hukum di antara kami dengan hak. Nah, dengan hak ini maksudnya apa? Dengan adil ini. Kami bertengkar, kami berselisih. Tegakkan hukum di antara kami ini bil haq, dengan hak. Maksudnya dengan adil. Wala tusyrik, dan jangan berat sebelah. Suruh adil, jangan berat sebelah. Wahdina ila sawa'is sirat, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Loh, ini kasusnya apa? Kan begitu. Kok suruh menghukumi dengan hak? Artinya hak tadi apa? Kalau itu sekalian adil ya. Ini kasusnya apa? Maka si A mengatakan, sebut saja si A atau kelompok A itu mengatakan, atau si A mengatakan AB, udah kita fokus AB aja, A dan B. Inna hadza akhi. Inna hadza akhi. Kata si A, hai Daud, saudaraku ini. Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan kalimat Al-Qur'an ini. Walaupun berfriksi, walaupun sedang ada masalah, tetapi ia tetap mengatakan saudara. Betul nggak? Kita ini enggak sekarang nih beda masjid aja, bukan teman gitu kan? Bukan teman nih. Ini kan jamaah sana, ini kan jamaah sini. Beda guru ngaji aja, saling bermusuhan. Itu kita gitu sekarang ini. Dan memang dikondisikan begitu Pak. Beda radionya saja, dianggap bukan teman, kan gitu. Aneh sekarang ini. Padahal seharusnya semakin dalam ilmunya, semakin tahu kan ilmu-ilmu seperti ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, seandainya ada di antara kita berfriksi, tetap kita mengatakan saudaraku ini. Itu loh pelajaran yang kita ambil dari peristiwa dua orang yang bertengkar, dua orang yang berselisih di hadapan Nabi Daud. Hadza akhi, saudaraku ini lahu tis'un wa tis'una najah, memiliki 99 domba betina. Ya ini punya 99 domba betina. Waliya na'jatun wahidah, dan aku hanya memiliki seekor saja. Faqala, namun dia berkata kepadaku, akfilniha, serahkan dombamu untukku, untuk saya. Serahkan dombamu untuk saya. Ya bisa juga kalau niatnya baik, serahkan dombamu untuk saya pelihara, kan begitu. Wa azzani, dalam bertengkar, ya wa azzani fil khitab, dalam bertengkar itu saya dikalahkan.
argumentasi dia itu masya Allah pintar dia ngomong sehingga saya terkalahkan gitu. Gimana ini menurut Daud, menurut Anda wahai Daud, gitu ya? Tegakkan hukum di antara kami bil haq maknanya bil adil tadi. Maka kata Nabi Daud, Nabi Daud berkata, laqad dhalla maka bisu'ali na'jadika ila ni'aji. Kata Nabi Daud, memang dia telah menganiayamu dengan meminta dombamu untuk dipindahkan menjadi miliknya. Memang dia telah dolim dia telah dolim kepadamu. Maksudnya si B lah, si B ini telah dolim kepadamu karena dia meminta kambing betinamu yang satu tadi itu. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'din. Biasanya kalau kumpul-kumpul itu berakhir berantem. Ya. Biasanya orang berkumpul-kumpul itu akhirnya berantem. Diriin yayasan bareng akhirnya apa? Berantem. Ya kan gitu kan? Oh saya lebih berhak, kata dia, saya lebih berhak. Mendirikan PT bareng akhirnya berantem, merasa oh saya kurang jatah saya kurang dan sebagainya. Itu biasanya begitu. Itu kata Nabi Daud loh Pak, bukan kata saya. Ya. Jadi kalau waktu diriin itu bareng-bareng kayak seniman, kayak sekawan sehidup semati Pak. Ketika ada apa? Ada uang, maka sudah mulai apa? Cakar-cakaran gitu. Itu kata Nabi Daud. Memang begitu katanya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau orang beriman dan beramal soleh, orientasinya iman dan amal soleh, insya Allah nggak berantem. Belum ada ceritanya Dewan Kemakmuran Masjid berantem, itu belum ada. Tapi kalau rebutan tempat parkir ada. Tapi kalau ada Dewan Kemakmuran Masjid berantem ya di luar pembahasan ini lah. Waqalilum mahum, dan itu sedikit sekali yang beriman dan beramal soleh, yang kerja bareng, kerja dakwah, kerja apalah yang lain-lainnya dan awal sampai akhir gak berantem, itu sedikit sekali. Wadonna Daud. Nah akhirnya tidak diceritakan Pak, apakah dua orang itu masih tetap di situ atau tiba-tiba hilang? Ya. Wadonna Daud annama fatannahu. Ya, Daud menyadari bahwa kami mengujinya. Kami Allah ya. Oh Daud sadar itu. Nabi Daud, oh saya diuji oleh Allah. Fastaghfara rabbahu, lalu dia beristighfar kepada Allah, wa kharra raki'an wa anab. Ya, setelah minta ampun kepada Allah, tunduk rukuk bertaubat kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Bapak Ibu sekalian, tadi itu tegakkan hukum di antara kami bil, artinya bil adil. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membela kebenaran, membela al-haq, maksudnya apa? Membela keadilan. Saya ingin jelaskan kepada para jemaah sekalian. Tadi disebutkan si B ini loh punya 99 kambing begini. Saya punya satu. Masa milik saya mau direbut oleh dia? Ini sering kita mendengar para jemaah sekalian tentang teguran Allah ini kepada Daud alaihissalam berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan istri, kan gitu. Sebagian dai katakanlah begitu ya, mengatakan bahwa ini adalah teguran kepada Nabi Daud karena Nabi Daud itu sudah memiliki 99 istri. Lalu lihat wanita cantik, tertarik Nabi Daud, ternyata dia punya suami. Nabi Daud gak peduli punya suami atau tidak, akhirnya dilamar, dinikahi, digauli. Cerita yang lain mengatakan Nabi Daud itu punya 99 istri. Lalu ada seorang wanita yang cantik, molek, apalagi lah, sehingga Nabi Daud berkeinginan menikahinya. Ternyata dia punya suami. Bagaimana caranya? Suaminya disuruh perang
supaya mati. Dan betul mati, kemudian wanita tersebut dinikahi oleh Daud. Bapak Ibu sekalian, pernah dengar cerita ini? Pernah ya? Atau baru saja? Cerita ini bersumber dari Yahudi. Cerita inilah yang kemudian disebut dengan berita Israiliyat. Ya, berita Israiliyat itu adalah bersumber dari Yahudi atau Nasrani. Ya, itu namanya berita Israiliyat. Percaya nggak, Pak? Ya. Dan ada dicantumkan di dalam kitab tafsir, misalnya tafsir Al-Wajiz karya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Beliau ini pakar fikih, pakar tafsir dari Suriah. Ya, Wahba Az-Zuhaili, Dr. Wahba Az-Zuhaili. Kitabnya yang terkenal itu Al-Fiqhul Islam wa Adillah. Karena beliau ini pakar fikih dan juga tafsir ya. Tetapi kisah yang dicantumkan di dalam tafsir Al-Wajiz, di antara sekian tafsir yang lainnya, tentang Nabi Dawud punya 99 istri, ingin merebut satu istri milik orang, ya, kemudian ditegur dengan tadi itu, ya, dengan ibarat punya apa tadi? 99 kambing betina. Ini cerita Israiliyat. Jadi nggak benar pada jemaah sekalian. Coba menurut logika saja. Apa iya seorang nabi merebut istri orang? Zaman sekarang saja ada orang merebut istri orang itu mulia atau celaka? Bahasa kerennya apa Pak merebut istri orang? Kita nggak pernah hafal kayak gitu ya. Iya. Kalau zaman sekarang ada orang merebut istri orang lain, ini akhlak mulia atau akhlak tercela? Ya sudah, pasti itu akhlak tercela. Masa itu ada pada diri Nabi Dawud alaihissalam? Gak mungkin. Gak mungkin. Karena para nabi, para rasul itu maksumur. Mereka adalah maksum. Jadi inilah Israiliyat, inilah kenakalan orang-orang Yahudi dulu membuat cerita-cerita yang cerita-cerita itu ingin merusak pikiran kita. Akhirnya kita suhudon ya, suhudon kepada siapa? Nabi Daud. Kalau nggak suhudon mau niru Nabi Daud. Nabi Daud aja bisa ya kan? Nabi Daud aja boleh. Akhirnya begitu Pak. Ini nggak benar. Nah yang benar bagaimana? Kok sampai Nabi Dawud itu merasa ditegur oleh Allah, sampai dikatakan di ayat yang ke-24 tadi itu, fastaghfara rabbahu. Nabi Dawud meminta ampun kepada Tuhannya, wa kharra raqi'an wa ana. Beliau apa? Tunduk rukuk bertaubat kepada Allah. Karena ingat tadi cerita awal para jemaah sekalian. Nabi Dawud itu hari itu nggak mau diganggu orang, betul? Langsung ditegur, tiba-tiba ada muncul orang. Ini memberikan pelajaran kepada kita yang namanya pemimpin itu harus 24 jam terbuka pintunya untuk apa? Menerima rakyatnya. Dari pemimpin negara sampai pemimpin